Silakan disimak jamaah ayat 110 sampai 112 Quran surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Dan segala apa kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala yang kekal dan tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kita berulang kali di banyak ayat-ayat sudah jumpa sama kalimat ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ada warka'u ma'ar raki'in. Atau dalam ayat-ayat yang lain, dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu banyak banget kita temui, dan kita sudah sering membahasnya jemaah. Mendirikan sholat bukan hanya sekedar sholat, tapi ikut serta memakmurkan tempat sholatnya, berjuang dalam memakmurkannya, memadati ilmu dengan kajian-kajiannya di dalam masjidnya atau tempat sholatnya. Nah, itu juga bagian daripada mendirikan sholat. Harus jemaah untuk kita memperhatikan masjid-masjid kita agar tidak hanya sekedar digunakan sholat dikunci, lalu kemudian digunakan sholat dikunci, tapi nanti masjid harus memberikan manfaat yang luas untuk banyak masyarakat. Di sini para ulama menyebutkan jamaah yang dirahmati Allah tentang wa aqimus shalah, yakni diantaranya adalah hendaknya kalian menunaikan salat, mendirikan salat, wa atuz zakah, yakni kalian hendaknya menunaikan zakat, hingga Allah berikan kemenangan kepada kalian dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya kalian di hari akhirat kelak. Artinya kalian itu tetap sholat sampai kapan? Ya saat kalian hidup, sampai nanti kalian mendapati diri kalian wafat dan kalian kelak dibangkitkan. Saat ia sudah wafat maka terputus semua amalannya kecuali 3. Tapi ada jariah-jariah yang terus mengalir ke dalam kuburnya. Salah satunya adalah kata Nabi SAW dari Sayyidina Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, idza mata bna Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Kalau kita semua wafat, terputus amal-amal kita illa kecuali min dari salas, 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yantafa'u bih. Mohon maaf. Yang kedua, shadaqatun jariyatun ilmun yantafa'u bih. Ya benar jemaah. Ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan. Yang nomor 1 itulah hadirin. Mungkin beliau sudah wafat, tapi pahala karena masjid yang dibangunnya terus digunakan, terus bermanfaat, maka pahala jariahnya ngalir kepada beliau. Itulah para ulama memberitahu kepada kita bahwasanya sejatinya orang-orang yang mendirikan sholat, memakmurkan tempat sholatnya juga, ikut meramaikan, menyemarakkan masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah, maka saat ia ikut andil dalam pembangunannya, baik fisiknya maupun manajemen yang ada di dalam masjidnya, saat itu terus diteruskan oleh anak cucunya, maka ia akan menjadi wasilah datangnya jariah ke liang kubur beliau. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, tentang terkait wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Kalimatnya coba dipotong menjadi 2 kalimat. Kalimat pertama begini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, dan kebaikan apa saja yang kamu dahulukan. Makanya ada kalimat tuqaddimu li anfusikum. Kalau ada kebaikan, itu dahulukan untuk diri kita sebelum pihak lain. Bapak-bapak Jumatan datang, soft 1 masih kosong, jangan cari soft 4, tujuannya hanya sekedar sandaran.
Tapi kalau bisa langsung datang penuhi soft 1. Jangan nyuruh orang untuk maju. Udah jenengan aja mas, udah jenengan aja. Jangan nyuruh orang sebelum kita meraih kebaikan itu untuk diri kita terlebih dahulu. Jadi kita dulu. Qaddimu li anfusikum. Tuqaddimu li anfusikum. Dahulukan kebaikan itu untuk diri kita sendiri dulu. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, atau sahabat dimanapun berada, mungkin ada yang belum menikah. Misalkan contoh, kalau datang calon untuk kemudian menikah, ada orang udah siap menikah, sedangkan Anda belum menikah, ya jangan kasih itu kepada orang lain dulu. Ajukan diri Anda sendiri dulu untuk yang menyambut orang tersebut. Kalau memang terus kemudian mundur, baru kepada yang lain. Tapi kita dulu. Sama ada pertanyaan begini juga. Ini pertanyaan bagus, niatnya saya apresiasi. Semoga Allah memuliakan orang yang berniat demikian. Pertanyaan begini, siapa dulu yang harus berangkat umroh? Kalau saya punya uang, diri saya sendiri atau saya mengumrohkan kedua orang tua saya? Jawabannya, tuqaddimu li anfusikum, dahulukan dirimu terlebih dahulu. Qaddimu li anfusikum, kita dulu. Amal solih itu dahulukan untuk kita dulu. Egois banget sih, anak kok nggak punya bakti sama orang tua. Loh, nanti dulu jemaah. Anda berangkat, perbanyak ibadah, Anda banyak-banyak meminta kepada Allah. Lebih-lebih di sana ada tempat-tempat mustajab doa. Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, kalau tahun ini hamba sendiri, izinkan besok hamba datang lagi membawa orang tua hamba ya Allah. Allah tuh gak kurang jalan kok untuk mendatangkan Anda beserta ayahanda, ibunda, bahkan keluarga besar Anda ke Baitullah. Allah gak pernah kekurangan jalan. Allah pasti akan hadirkan. Yang penting kebaikan itu tuqaddimu li anfusikum, dahulukan untuk diri kita dulu sebelum pihak lain. Kitanya aja ngelihat ini peluang jariah, kita nggak ngambil, malah kita nyuruh orang lain. Kitanya aja nggak ngambil, kenapa nyuruh orang lain? Kita dulu ambil, baru kita nyuruh orang lain. Kita punya rezeki, kita dulu berangkat umroh. Nanti Allah kasih rezeki, orang tua bisa kita berangkatkan pelan-pelan. Yang penting kita dulu. Jadi kalau ada kebaikan itu prinsipnya adalah Al-Baqarah ayat 110. Apa prinsipnya? Al-Baqarah ayat 110. Bagaimana Allah berfirman? Tuqaddimu li anfusikum. Setiap kebaikan itu dahulukan untuk diri sendiri dulu sebelum orang lain. Nanti jemaah akan datang masanya saat kita sudah menyambut kebaikan itu dengan bersegera, Allah hadirkan balasannya atas kebaikan pertama yang kita lakukan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Quran surah Ar-Rahman, Allah menjanjikan tidak ada balasan bagi kebaikan yang dilakukan kecuali kebaikan. Kalau kita mendahulukan kebaikan untuk diri kita, Allah akan menghadiahkan untuk kita kebaikan berikutnya yang boleh jadi nanti berdampak kebaikan itu dirasa kepada diri, pasangan, anak-anak, orang tua, keluarga, dan yang lainnya. Tapi kebaikan itu dimulai dari diri kita dulu. Ada kalimat yang kemarin kita pelajari, masih ingat gak? Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri. Loh, kamu nih gimana? Kamu nyuruh orang berbuat baik, wa tansawna anfusakum. Loh, kok tapi kamu lupa? Kamu malah nggak melakukan itu. Wa antum tatlunal kitab yarhamukallah. Padahal kamu tuh megang kitab Al-Quran ini sebagai pedoman petunjuk bagi kehidupanmu, sehingga kamu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang keliru. Afala ta'qilun? Anda sehat,
Afala taqilun, akal Anda masih waras. Artinya emang kebaikan itu tuqaddimu li anfusikum, dahulukan kebaikan itu buat diri kita dulu. Datang seseorang, saya belum menikah nih, ya dia belum juga menikah, udahlah kamu mah sama dia dulu aja. Loh, Anda dulu tawarkan diri Anda. Yang belum menikah, tawarkan diri Anda. Ta'aruf dulu. Ternyata tidak ada kesepakatan untuk maju lanjut, atau nggak cocok, atau salah satu di antara keduanya mundur, ya sudah, yang lain silakan. Tapi kebaikan itu untuk diri kita dulu. Ada tawaran kebaikan, cepat ambil jemaah. Buat kita dulu sebelum untuk orang lain. Soft satu, kita dulu sebelum orang lain. Tapi mas saya nyandar aja lah. Ya Allah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, ini pentingnya memahami konteks daripada ayat Al-Quran. Bukan cuma secara teks, tapi konteksnya juga dilihat. Tuqaddimu li anfusikum, dahulukan setiap kebaikan buat diri sebelum orang lain. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apa saja kebaikan yang kamu upayakan didahulukan untuk dirimu sendiri, tentu kamu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat-kalimat yang semisalnya jamaah ya hafal, dan ini sering saya ulang-ulang. Quran surah Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Dan dari rumus ini kita ketahui bahwasanya Allah Maha Baik dan Allah Maha Adil. Tidak ada yang berbuat baik kecuali feedbacknya baik, dan tidak ada perbuatan buruk kalaulah dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu hanyalah semu. Yang jelas setiap perbuatan buruk, feedback yang dia akan dapatkan cepat atau lambat pasti keburukan. Coba deh suka bohong sama orang, besok orang udah gak mau percaya lagi sama Anda. Coba deh sering berdusta, besok-besok ucapan Anda tak lagi dipercaya. Coba deh sesekali berkhianat, besok-besok udah gak ada orang yang menitipkan amanahnya di pundak Anda. Karena ya hadirin jamaah dirahmati Allah, kebaikan itu yang kita lakukan bukan untuk orang lain. Meskipun secara kasat mata mungkin kita memandang, dia enak ya, nerima ini, nerima itu, dapat hadiah ini, dapat hadiah itu. Mungkin secara kasat mata kita ngelihat begitu, tapi sejatinya adalah kebaikan yang diberi, kebaikan dilakukan, sedekah yang didermakan, kebermanfaatan yang dipendar luas, ilmu yang dibagikan. Itu semua manfaat untuk diri sendiri, bukan orang lain. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Lebih-lebih Allah berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kalau engkau berbuat baik, kebaikan itu akan engkau dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan menyempurnakan semua perbuatan hamba-hambanya. Yang baik disempurnakan, yang buruk dibalas sempurna keburukannya. Kalau yang baik disempurnakan pahala-pahalanya. Indah jemaah. Sehingga kita tahu kesempatan beramal sholih nggak boleh dilewatkan. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Setiap kesempatan beramal sholih tidak boleh dilewatkan. Setiap kesempatan beramal saleh jangan dilewatkan. Ambil sapu bersih sesuai kemampuan. Nabi nggak maksa kita kok untuk banyak, besar, untuk tenaganya dihabiskan total dan segala macam. Tidak. Nabi hanya mengatakan fa'tu minhu mas tata'tum, lakukan semaksimal mungkin yang bisa kalian lakukan untuk taat kepada Allah. Dan kita tahu amal soleh kita tuh nggak mungkin disia-siakan Allah.
Hadirin jamaah yang dicintai Allah, setiap amal soleh kita tidak mungkin disia-siakan Allah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Hartamu, anak-anakmu itu perhiasan dunia, tapi kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang patut dibanggakan di hadapan Allah, dan itu lebih baik buat dirimu, itu lebih baik di sisi Allah, dan itu lebih kekal untuk kamu jadikan betul-betul amal andalan. Wal baqiyatus salihat, beramal salihlah, banyak-banyakin beramal salih. Pagi bangun beramal salih, malam sebelum tidur beramal salih. Ini saya sebelum tidur bisa apa ya? Saya sebelum tidur bisa posting atau bisa apa ini sebelum tidur? Bahkan jemaah, seseorang sebelum tidurnya dia bisa posting satu postingan yang membuat ketika besok dia bangun, dia telah memanen banyak pahala, ditransfer oleh Allah ke pundi-pundi amal solihnya, tersebab saat dia terbangun, konten amal solihnya dinikmati banyak pihak atas pertolongan Allah. Makanya sebelum tidur berpikir, saya bisa amal soleh apa sebelum tidur? Pas bangun juga berpikir, hari ini amal soleh apa yang mau saya segerakan? Jangan ditunda. Sifatnya syaitan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan selalu menakut-nakuti kita dengan kefakiran, lalu dihiasi itu semua dengan kemalasan, dihiasi itu semua dengan menunda-nunda. Akhirnya berapa banyak amal soleh gagal, batal gara-gara menunda. Wallah jamaah, nyesel seumur hidup. Siapa-siapa yang sering menunda amal salih akan nyesel seumur hidup. 2020 ada seorang jamaah dapat 2 tawaran, mau berangkat umroh bulan Februari atau mau berangkat umroh bulan Ramadan. Wah, beliau terus kemudian, wah kalau Ramadan asik nih, Ramadan kan seperti kahaji ma'i, betul jemaah. Siapa yang umrah fi Ramadan kahaji ma'i, ada keutamaan umrah di bulan Ramadan. Siapa-siapa yang umrah di bulan Ramadan kahaji ma'i, dia seperti beribadah haji bersama diriku, kata baginda Nabi SAW. Tapi ingat, Rasulullah bersabda juga SAW, badiru bil amal, segera dalam beramal, jangan ditunda. 2020 ada 2 pilihan bagi jamaah tersebut, Februari atau Ramadan. Akhirnya beliau memilih Ramadan, padahal beliau bisa berangkat Februari jemaah. Qadarullah wa masyafa'al. Februari setelah pulang umrah 10 hari kemudian lockdown, hampir sekitaran 2 tahunan nggak dibuka-buka. Nyesel jemaah, ya Allah tahu gitu Februari, ya Allah tahu gitu Februari, ya Allah tahu gitu Februari. Karena begitu lockdown nggak bisa masuk, tutup, semuanya lockdown, semuanya nggak ada yang bisa mengakses penerbangan pesawat mini, bandara-bandara sepi. Allah, nyesel jemaah. Uang itu sudah ditaruh ke salah satu biro haji umrah. Lalu terus kemudian qadarullah ma syafa'al, ketika beliau hendak mau berangkat, beliau terhalang jemaah dengan satu dan lain uzur. Akhirnya beliau nggak jadi berangkat. Tapi penyesalan itu cukup menjadi kisah buat kita. Jangan tunda-tunda. Kita tahu Ramadan atau Ramadan pahalanya besar dibanding mungkin selain daripada Ramadan, tapi jangan ditunda. Saya ingat betul dulu awal-awal pembebasan lahan sebelum terbangunnya Masjid Muhammad Al-Fatih atas pertolongan Allah, zaman-zaman pembebasan lahan, saya ingat ada jamaah bilang gini, Ustadz, saya besok ikut pembebasan lahannya pas bulan Ramadan aja ya Ustadz. Waktu itu di bulan-bulan Rajab. Rajab itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ke Ramadan itu masih dari Rajab sekitaran 2 bulanan lagi.
Jadi melewati Sya'ban, habis Sya'ban ketemu Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Rajab beliau bilang, Ustaz Sani, saya ikut pas Ramadan aja ya. Ngucap begitu jemaah. Sebelum Ramadan meninggal dunia, hadirin. Allahu Akbar. Nyesel loh jemaah. Bukannya apa-apa. Jangan ditunda. Amal soleh itu jangan ditunda. Qaddimu li anfusikum. Al-Baqarah ayat 110. Ayo cepat, dahulukan, usahakan, bergeraklah, badiru bil amal. Dilengkapi sama hadis Nabi, cepat dalam beramal. Wajahnya para sahabat Nabi itu kalau ngelihat potensi amal salih berbinar-binar, bercahaya jemaah. Cerah mata mereka memandang, ini ada potensi amal salih, segera, jangan ditunda. Karena kita nggak tahu. Beliau bilang, nanti Ustaz saya ikut pembebasan lahannya nanti pas bulan Ramadan aja. Ternyata hadirin, sebelum Ramadan wafat. Apa yang akan, ya Allah, apa yang akan terjadi sama diri kita besok kalau kita nunda-nunda beramal soleh? Jangan ditunda. Kebaikan terlengkap, aduh ya Allah, kalau bisa dilakukan, masih bisa lakukan. Ingat perkataan salah seorang sahabat. Di antara perkataan sahabat menanggapi hadis Nabi yang badiru bil amal apa? Kalau kamu berada di waktu sabah, la tantazirul masa, jangan tunggu sampai sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu sampai waktu subuh atau waktu paginya. Kalau ada di subuh jangan nunggu sore, kalau ada di sore jangan nunggu subuh. Beramal aja terus. Baca Quran. Ada gurunda kami, semoga Allah memuliakan beliau. Masya Allah. Beliau itu wafat sholat subuh. Begini jemaah, sholat subuh, sebelumnya tahajud dulu, kemudian sholat subuh, tentu dengan sholat sunnah qobliyah subuh, terus kemudian sholat syuruk. Setelah syuruk beliau baca Quran. Lagi baca Quran begini hadirin, wafat jemaah. Ya Allah, luar biasa jemaah, kematian yang istimewa. Beliau nggak nunda untuk baca Quran, baca Quran, baca Quran. Hadirin, kita yang udah jauh banget dari Al-Quran, jarang banget nyentuh Al-Quran, buka lagi yuk. Ayo dibuka Al-Qurannya, dibaca. Jangan nunggu besok Ramadan. Bulan Maret besok Ramadan. Sekarang bulan apa? November. Berapa bulan lagi? Kira-kira sekitar 5 bulanan lagi kita jumpa lagi sama Ramadan, bahkan kurang. Jangan tunggu nanti Ramadan, nanti saya baca Quran pas Ramadan. Jangan, sekarang baca Quran. Nanti saya bakal beramal salih. Jangan, belum tentu, besok masih hidup, sekarang beramal salih. Ah, video apa sih, antar aja lah. Jangan, kalau memang bisa disegerakan, segerakan. Karena boleh jadi lewat cuplikan video pendek 19 detik merubah hidupmu selama-lamanya. Ini video apa? Oh, tentang keutamaan sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan di skip, karena boleh jadi dari video 19 detik yang Anda lihat tersebut, itu yang merubah hidup Anda selama-lamanya. Lewat video 30 detik yang Anda tonton di WA Story, itu yang merubah hidup Anda selama-lamanya. Atau bahkan lewat kata-kata simple, ringan, badiru bil amal, segera dalam beramal. Cukup dengan 4 detik, tapi 4 detik merubah hidup Anda selama-lamanya. Semangat dalam beramal. Tuqaddimu li anfusikum, dahulukan diri kita, segera dalam beramal. Karena semua amal salih akan abadi di sisi Allah, dan kita akan disempurnakan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian mendatangkan ayat yang lain. Al-Quran surah Al-Mu'minun Al-Quran surah Ghafir ayat 52. Quran surah Ghafir ayat 52. Jadi tafsir Quran bil Quran. Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, yaitu pada hari di mana tiada lagi berguna bagi orang-orang zalim permintaan maaf mereka dan taubat-taubat mereka, atau taubat
tobat-tobat mereka, dan bagi mereka lah laknat Allah, dan bagi mereka pula lah tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Al-Quran surah Al-Mu'minun, Quran surah Al-Mu'min atau Ghafir ayat 52. Jadi yang dimaksud daripada Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan dunia dan akhirat, hari akhirat yaitu hari di mana tidak lagi berguna permintaan maafnya orang zalim, dan hari di mana bagi mereka laknat Allah dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu atas apa-apa yang kalian kerjakan basir, maha menyaksikan. Dalam ayat yang lain, An-Nisa ayat yang pertama, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu mengawasi. Hadirin, masjid ini dipasang 3 CCTV aja, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan lewat CCTV 4. 3 atau 4? 3 dipasang CCTV 3 setelah sebelumnya pernah mau dicolong-colong, terus kita pasang CCTV, alhamdulillah dijaga atas pertolongan Allah. Sekali lagi, gimana kalau kita pasang CCTV di Masjid Fatimah Garung 20 CCTV, gimana tuh? Setiap gerak-geriknya tuh bakal kerekam. Bahkan kita yang lagi mau bersihin hidung aja tuh bakal kelihatan CCTV. Itu CCTV membuat orang bertindak mikir. Orang mau ngambil sendal mikir, orang mau nyongkel lemari yang ada mixer mikir, orang mau nyolong mikir aja mah. Ada CCTV yang mantau nih, misalkan gimana dengan CCTV-nya Allah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan kamu akan menyaksikan bumi memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Artinya ini semua nih nanti besok cerita sama Allah. Selain daripada arti secara tekstual yang nanti bumi mengeluarkan magmanya dan segala macam-macamnya, selain daripada itu ada ahli hikmah yang mengatakan bahwa bumi nanti menceritakan apa peristiwa yang terjadi di atasnya. Tisu akan bicara, ya Allah saya tisu yang ada di mejanya Masjid Fatimah Garung yang dipakai untuk ngaji, aku mendengarkan menyampaikan kajian dan lalala segala macam. Mikrofon boya, lalu kemudian pena, lalu kemudian pena lagi, lalu kemudian kertas, tintanya, covernya, mejanya, kayunya, pelapisnya, catnya, gelasnya, tutup gelasnya, semuanya itu nanti bersaksi di hadapan Allah. Makanya kalimat Allah, Innallaha bima ta'maluna basir. Hei, kalian diawasi sama Allah. Gak ada yang tahu kok. Justru ketika tidak satupun manusia melihat perbuatan maksiatmu, berarti engkau sedang menjadikan Allah satu-satunya saksi atas perbuatan maksiatmu yang kau lakukan di kesendirian. Jangan dikira Allah nggak mantau. Allah ngeliat, Allah tahu, Allah faham betul siapa hambanya yang ikhlas, siapa hambanya yang tidak ikhlas. Allah tahu mana hambanya yang di keramaian salih, di kesendiriannya salih, dan Allah juga tahu mana yang munafik. Waktu rame salih, waktu sendiri maksiat kepada Allah. Allah tahu. Kita bisa punya image di sosial media, wah orang salih ya, wah orang baik ya, wah bacaan Qur'annya ABCXZ, wah dia suka berderma, wah dia berbagi, wah dia, mungkin image bisa kita bangun di sosial media. Personal branding bisa kita bangun di sosial media. Persona itu bisa kita tampakkan dan tonjolkan di sosmed. Tapi Allah tahu aslinya kita kayak apa. Allah tahu. Personanya orang yang jahat misalkan, tapi aslinya orang yang baik, Allah tuh tahu. Atau sebaliknya, personanya seakan-akan orang salih, tapi padahal enggak salih, Allah tahu. Innallaha bima ta'maluna
basir. Allah itu maha melihat. Allah lihat siapa hamba-hambanya yang tulus. Maka kita selalulah minta pertolongan kepada Allah, dan jangan pernah bosan ya hadirin, minta tolong sama Allah terus dan terus, lagi dan lagi. Karena cuma Allah yang bisa nolong kita. Allah tolong kita jadi baik, Allah tolong kita menghindar dari keburukan, Allah tutup aib kita di masa lalu, Allah jadikan masa lalu sebagai pembelajaran, Allah hapuskan dendam-dendam yang ada dalam diri, Allah hapus sifat kikir, medit, pelit, koret, kedekut, supaya kita lebih mudah untuk berderma. Minta tolong terus sama Allah. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Datang ke kajian, ya Allah ringankan kaki hamba melangkah ke kajian. Mau taklim, ya Allah mudahkan lisan ini untuk menyampaikan amanah yang kau titipkan. Yafqahu qauli, dan mudahkan beliau memahami perkataan-perkataan yang disampaikan. Selalu minta sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Ayat ke-111, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, tilka amaniyuhum, itu cuma mimpi buat mereka. Allah jawab, ini firman Allah kan? Allah jawab, tilka amaniyuhum. Hah? Mimpi? Kamu nanya, atau dengan kalimat yang lain, kamu ngira, kalau ternyata kamu nanya atau kamu ngira apakah kamu akan masuk surga, sedangkan sama Allahnya aja kamu gak beriman. Tilka amaniyuhum, mimpi. Allah jawab, mimpi kali ya, mimpi jemaah. Tilka amaniyuhum, itu cuma angan-angan mereka, itu cuma mimpi mereka. Terus Allah jawab lagi, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Prove it, buktiin. Kalau emang benar, buktiin. Kalau emang orang-orang kufar akan menduduki bagaimana Allah memiliki surga yang begitu indahnya, buktiin aja. Beriman sama Allah aja enggak, mau yakin sama Allah aja enggak, mengucap 2 kalimat syahadat aja enggak. Bagaimana Allah mau memasukkan kamu ke dalam surga, sedangkan kunci surga adalah la ilaha illallah. Kunci surga kan itu, surga dibuka untuk orang-orang yang megang kuncinya la ilaha illallah. Jadi teman-teman, sahabat TikTok, YouTube, Instagram, jamaah yang kami cintai karena Allah, jamaah Masjid Fatimah Garung Wonosobo, buka surga, ada kuncinya, la ilaha illallah. Pegang kunci ini supaya besok kita punya bitokoh, punya kartunya, kartu untuk masuk surga. Kalimat tauhid, cintai, hidup di atasnya, wafat dengan kalimat itu. Kan kita ingin hidup di atasnya, berproses dengan kalimat itu, terus memahami, mendalami, mengamalkan kalimat itu, memahami, mengamalkan segala konsekuensi atas orang yang mengucapkan kalimat itu, lalu kemudian kita ingin wafat mengucapkan kalimat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah pasti masuk surganya Allah. Begitu hadirin. Halaman ke-212. Mohon maaf. Ayat 112. Halaman ke-385. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Allah dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada sedih hati bagi mereka. Syarat untuk nggak galau, syarat supaya nggak sedih terlalu lama, syarat pertama, hendaknya mereka menyerahkan dirinya kepada Allah. Dalam bahasa syar'inya tawakal, serahkan sama Allah.
tawakal. Kenapa beban hidup kita kadang kerasa berat? Karena kita pikul sendiri. Kenapa kadang kita mikirin sesuatu tuh sampai mumet jemaah? Ini gimana sih? Karena kita nggak mau melibatkan Allah. Coba Allah dilibatkan. Coba kita minta pertolongan kepada Allah. Coba kita serahkan kepada Allah. Kita akan saksikan betapa begitu ajaibnya Allah menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Rampung, selesai jemaah. Tanpa pernah kita bisa membayangkannya. Selesai juga akhirnya ya. Ini padahal mumeti banget loh. Aduh, nggarap disertasi nih. Aduh, mumet banget. Tapi rampung juga ternyata. Aduh, buat tesis, aduh buat skripsi, aduh lagi buat A, buat B, buat C. Ini kayaknya mumet banget nih. Rampung juga karena kita ngandalkan Allah. Maka siapa yang mau kalimat ini nyata dalam hidupnya, la khaufun alaihim walahum yahzanun, dia tarik kalimat awal-awalnya. Man aslama wajhahu lillah. Dia pasrah sama Allah. Aslam. Apa arti kata aslam? Serahkan semua sama Allah. Aslim taslam, masuk Islam kamu selamat. Pasrahkan sama Allah. Wajhahu lillah, tujuannya adalah mencari ridhonya Allah, cari wajahnya Allah, bukan yang lain. Wa huwa muhsin. Syarat yang pertama adalah aslam. Syarat yang kedua adalah hadapkan wajahnya, hadapkan apa yang kau lakukan dalam beramal soleh untuk mencari wajahnya Allah. Yang ketiga, wa huwa muhsin. Kalau mau hidupnya tidak digelis, kalau mau hidupnya tidak penuh dengan kekhawatiran atau kegelisahan, wa huwa muhsin, berbuat baik. Muhsin, berbuat baik. Buat baik sama orang. Banyak-banyak nolong orang. Banyak-banyak kasih lapangan pekerjaan sama orang kalau mampu. Banyak-banyak untuk senyum. Banyak-banyak ketemu orang, mendoakan. Sehat, lancar, berkah ya Pak, semoga Allah memberikan semua urusannya. Mari Pak. Doain. Energi positif yang kalau disebar untuk diri itu akan semangat. Kalau disebar sama orang lain juga akan semangat. Energi positif itu nular. Sama kayak energi negatif, vibes negatif juga nular. Maka kalau bisa tularkan energi positif. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka kalau dia melakukan 3 amalan ini, saya kasih rahasia besarnya. Wah, rahasia besar supaya hidupnya la khaufun, gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran, wala hum yahzanun, gak ada kesedihan yang berkepanjangan. Syaratnya 3. Yang pertama, pasrahkan semua kepada Allah. Syarat yang kedua, harapkan hanya ridhonya Allah, bukan manusia. Yang ketiga, wa huwa muhsin, berbuat baiklah kepada siapapun, walaupun dia jahat sama kita, baikin aja. Walaupun dia fitnah kita di belakang, baikin aja. Walaupun nama kita udah dirobek-robek sama dia, baikin aja. Kita punya sikap yang pernah Rasul ajarkan. Sesakit apa toh kita dibanding dengan sakitnya Rasulullah? Kita sakit baru verbal. Rasulullah disakiti verbal dan non-verbal. Dilukai, ditumpahi dengan kotoran unta. Kalau kita paling baru dikata-katain aja. Rasulullah sudah sampai dilempari batu, bahkan diludahi bahkan, tapi tetap baik. Baik aja jemaah. Akan ada masanya seseorang yang berbuat buruk. Saat kita tidak bisa membalas keburukan mereka, Allah akan yang membalas keburukan-keburukan mereka yang telah pernah mereka lakukan kepada kita. Tangan kita gak usah ikut-ikut. Tangan kita pakai aja buat zikir. Gak usah ikut-ikut zalim sama orang. Pakai aja tangan kita buat zikir. Jangan buat zalimin orang. Kezaliman dia biar Allah yang membalasnya.
Dan kadang balasan Allah itu lebih surprise, lebih ngeri. Harapkan kepada Allah sebaik-baiknya pengharapan, dan gantungkan kepada Allah sebaik-baiknya apa yang sedang dicita-citakan. Dan jangan lupa, wa huwa muhsin. Teruslah berbuat baik dan jangan pernah bosan jadi orang baik, karena orang baik dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah 3 Ali Imran ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang-orang yang baik. Berikutnya, terakhir sebelum nanti kita tanya jawab jemaah, karena sudah masuk waktu syuruk untuk Wonosobo dan sekitarnya. Waktu syuruk 5.12, sekarang 5.17, lebih 5 menit. Kalimat terakhir, oh sudah terakhir ini, udah terakhir jemaah. Jadi syarat untuk la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak ada kekhawatiran, nggak ada kegelisahan, nggak ada kesedihan. Syaratnya 3. Yang pertama, pasrahkan kepada Allah. Yang kedua, harapkan hanya wajahnya Allah. Yang ketiga, wa huwa muhsin, berbuat baiklah kepada manusia. Barakallahu fikum. Sahabat, terima kasih ya sudah membersamai, sahabat TikTok, sahabat sosial media lainnya. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada di antara sahabat ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya ya. Barakallahu fikum. Dan teruntuk sahabat di YouTube bisa buka kolom deskripsi, di situ ada nomor WA-nya di sana. Barakallahu fikum.